Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum Dalton. Dalton mengemukakan suatu hukum yang dinamakan hukum perbandingan berganda. Nah, hukum perbandingan berganda ini muncul karena adanya fakta bahwa dua jenis unsur itu bisa membentuk satu senyawa atau lebih, ya. Jadi ada beberapa senyawa yang komposisi senyawa tersebut terbentuk dari dua jenis unsur yang sama. Misal hidrogen dengan oksigen. Nah, hidrogen dengan oksigen itu bisa membentuk senyawa air yang kita sebut dengan H2O. Bisa juga membentuk senyawa peroksida, hidrogen peroksida yang rumus kimianya H2O2, ya. Nah, dengan adanya fakta seperti itu, maka Dalton mengemukakan hukum perbandingan berganda, ya, yang berbunyi apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, ya, jadi kalau dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, jadi kalau salah satu massa unsurnya itu tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana, ya. Jadi hukum perbandingan berganda itu kalau misalnya kita melihat atau mendapatkan informasi ada dua buah senyawa yang terdiri dari ada beberapa senyawa, ada senyawa yang terdiri dari dua buah unsur yang sama. Nah, kemudian massa masing-masing unsur dari senyawa tersebut kita ketahui. Kalau misalnya salah satu unsurnya itu massanya sama, maka unsur yang satunya lagi itu perbandingan massanya merupakan suatu bilangan bulat dan sederhana, ya. Contoh, suatu unsur nitrogen dengan oksigen itu bisa membentuk senyawa NO, ya, nitrogen monoksida, dan senyawa N2O3 di nitrogen trioksida. Nah, kedua senyawa ini, ya, sama-sama terbentuk dari unsur nitrogen dan unsur oksigen. Nah, coba kita buktikan hukum Dalton ini. Apakah benar jika massa salah satu unsur tersebut dibuat sama, maka perbandingan unsur yang lainnya merupakan bilangan bulat, ya. Contoh, kita mau mencari perbandingan, ya. Kita mau mengetahui berapa, ya, perbandingan unsur N dalam NO, dalam senyawa NO dan N2O3, ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa perbandingan unsur nitrogen dalam senyawa NO dan N2O3, ya, maka apakah benar hukum Dalton ini berlaku, ya? Jika unsur oksigennya kita buat massanya menjadi sama, ya. Jadi kalau kita mau nyari perbandingan unsur N dalam senyawa NO dan N2O3, massa si oksigen pada NO dan N2O3 itu harus kita buat sama, ya. Jadi kalau mau nyari perbandingan unsur N, maka massa O di NO dan N2O3 harus sama, ya, atau harus kita buat menjadi sama, ya, perbandingan massanya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan cara dikali silang, ya. Jadi kalau kita mau bikin massa
nya itu menjadi sama, maka caranya kita kali silang. Oke, maksudnya gimana sih? Jadi, yang senyawa NO, massa oksigennya kan 16. Kalau senyawa N2O3, massa oksigennya kan 48. Sama atau beda? Beda. Nah, gimana caranya biar sama? Ya, caranya biar sama bisa aja dibagi dengan bilangan tertentu. Tapi kalau pembagian biasanya anak-anak itu suka susah ngerjainnya ya, pembagian daripada perkalian. Jadi gampangnya, biar gampang mau mencari perbandingan massa nitrogen dalam NO dan N2O3, kita kali silang aja. Kita kan mau nyamain massa oksigennya, maka kita kali silang ya. Unsur-unsur pada senyawa NO kita kalikan dengan 48 dan unsur-unsur pada senyawa N2O3 masanya kita kalikan dengan 16 ya. Jadi ininya ditukar nih massa oksigennya. Oke ya, kita tulis ulang. Ada NO, ada N2O3. Massa N-nya pada NO itu 14 gram. Kemudian massa O-nya pada NO itu 16 gram. Kita tulis di sini 16 gram. Kemudian massa N dan O pada N2O3, N-nya itu 28 gram, O-nya 48 gram. Ya. Kalau misalnya kita mau mencari perbandingan N, maka O dibuat sama massanya. Nah, gimana caranya? Tadi dengan cara dikali silang. Yang atas dikali 48, yang bawah dikali 16. Sehingga menjadi ya, pada senyawa NO, N-nya menjadi, kita kali 14 dikali 48. 14 kali 48, hasilnya 672 gram. Kemudian O-nya berapa? 16 dikali 48. Hasilnya 768. Kemudian N2O3. Massa N-nya tadinya 28 dikali 16. Hasilnya adalah 448. Kemudian massa O-nya tadinya 48 dikali 16 menjadi 768. Nah, lalu perbandingan N-nya jadi berapa? Ya, perbandingan N pada NO dengan N2O3 adalah pada senyawa NO 672, pada senyawa N2O3 448. Nah, berapa sih perbandingannya? Kita sederhanakan aja biar gampang ya. Baginya sama angka yang kecil-kecil aja, sama-sama dibagi 2. 672 dibagi 2. 336, 336. Yang ini 224. Masih belum sederhana, kita bagi 2 lagi. 336 dibagi 336 bagi 2, 168. Kemudian ini 112. Masih belum sederhana. Bagi lagi 2. Ya, 168 dibagi 2, 84. Yang ini dibagi 2, 56. Oke, kemudian masih belum sederhana. Kita bagi lagi 2. 84 dibagi 2 itu 42. Kemudian 56 dibagi 2 hasilnya 28. Kemudian kita perkecil lagi. Coba dibagi 7. 42 bagi 7 hasilnya 6. Kemudian 28 dibagi 7 hasilnya 4. Masih bisa disederhanakan lagi ya, 6/4 disederhanakan lagi, kita bagi 2 menjadi 3/2 ya. Nah, jadi
Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perbandingan N pada NO dan N pada N2O3 adalah 3:2. Ya, seperti itu. Jadi gimana caranya biar dapat perbandingan 3:2-nya ini? Ya caranya kalau kita mau nyari perbandingan N, maka O-nya harus dibuat sama. Gimana cara biar massa si O-nya itu menjadi sama ya? Biar sama, maka caranya adalah massanya itu massa si O dikali silang. Ya, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau mencari perbandingan O pada NO dan N2O3? Bagaimana kalau kita mau mencari perbandingan O dalam mau mencari perbandingan O dalam senyawa NO dan N2O3. Maka tadi syaratnya unsur yang satunya lagi ini massanya harus sama ya, dibuat sama. Gimana caranya biar sama? Biar sama massa N di sini sama massa N di sini, kita kali silang. Yang atas kali 28, yang bawah dikali 14 ya, sehingga menjadi hasilnya seperti ini ya. Jadi N pada NO dan N2O3 sama-sama 392 dan O pada NO dan N2O3 ya. O pada NO dan N2O3 448 banding 672. Oke, mari kita sederhanakan. Ini dibagi 2 menjadi 224 banding 336. Kemudian dibagi 2 lagi menjadi 112 168. Kemudian dibagi 2 lagi menjadi 5684. Kemudian dibagi 2 lagi, 56 bagi 2 itu 28, 84 bagi 2 itu 42. Kemudian dibagi 2 lagi, dibagi 2 menjadi 14 dan 21. Setelah ini kita bagi 7 menjadi 2:3. Ya. Oke, sehingga dari sini kita ketahui diperoleh perbandingan O pada NO dan N2O3 adalah 2:3 ya. Nah, ternyata perbandingannya adalah bilangan bulat dan sederhana ya. Berapa tadi? 2:3. Oke, seperti itu ya cara kita membuktikan hukum Dalton. Jadi kalau kita mau mencari perbandingan unsur dalam dua buah senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang sama, maka kalau kita mau nyari unsur A dengan B, perbandingan yang mau kita cari adalah perbandingan A, maka si B-nya harus sama. Kalau yang mau dicari B, berarti A-nya yang harus sama. Cara biar massanya jadi sama, caranya adalah dengan cara tadi, dikali silang ya. Mau dikali silang atau dibagi silang sama aja ya, tapi lebih mudah dengan cara dikali silang. Oke, baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang hukum Dalton dan cara penyelesaian soal-soal pada hukum Dalton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.